Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sholihin wal muhlisin wa ja'alana min ahlil jannati bighairi hisab wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin al arifin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa khususan ila sultanil awliya Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Syaikhul lillahi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Summa khususan ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak ibni Nur Muhammad wa hadrati Syekh Mursyidina Syekh Ahmad Syekhul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhuma. Syaikhul lillahi lahumal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para masyayikh, para alim ulama, para asatidah, sesepuh TKN Suryalaya Sumatera Selatan, sesepuh LD TKN Suryalaya Sumatera Selatan beserta pengurus-pengurusnya, wabil akhwas sahibul hajah di tempat ini, insyaallah tempat yang sangat barokah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kumpul bersama di tempat ini dalam rangka manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu dalam Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Suryalaya, murid pangarsa Abah Anum Syekh Ahmad Sholihul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Hal ini marilah kita syukurin bersama. Kenapa kita harus banyak syukur kepada Allah, banyak terima kasih kepada guru mursyid kita
sebagai pelantara kita semua, ikhwan akhwat, murid-murid pengersahabat, dengan penyebab pelantara guru kita. Bayangkan yang kumpul di sini bukan hanya ikhwan Palembang, Sumatera Selatan, macam-macam. Ada yang dari Jakarta, ada. Ada yang dari Lamongan, ada dari Madura. Siapa yang nyuruh kumpul di sini malam ini? Ayo, siapa yang nyuruh? Hah? Dengan pelantara apa? Allah menakdirkan kita malam ini, jam ini kumpul semua dengan TKN Suryalaya, murid pengersahabat Anum Syekh Ahmad Soebul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Makanya hal ini kita semua harus bersih hati ada dalam tempat ini, sehingga kita bisa mencapai ikhlas dalam mengamalkannya dan mengikutinya. Tadi saya sudah terangkan di manaqib barusan, di mana itu? Enggak tahu namanya, saya baru kali ini. Coba saya agak lama di Palembang, insya Allah tahu. Enggak ada yang ngambil anak angkat saya sini. Tadi sebenarnya saya membahas tentang ikhlas tidak selesai karena terbentur dengan waktu tidak mencukupi. Ya, sedikit saya lestarikan di sini, nanti disambung dengan apa ya, bukan tausiah ya, yang lain lah. Tausiah ini tinggi, yang penting kita kumpul, saling apa ya, saling kasih tahu. Seandainya salah saya ingatin, kalau benar bukan dari saya, dari Allah. Kita semua sama, ikhwan akhwat dari Jakarta, Lamongan, ada dari Pati, cuman sudah netap di Palembang, di Sumatera Selatan, ada dari Madura, cuman nggak menetap di Palembang. Kita semua seperguruan, iya kan? Seperguruan, semua seperjuangan, sama-sama berjuang memperjuangkan TKN Suryalaya sekuat kita. Alhamdulillah, saya walaupun sudah begini keadaan, sudah tua-tua, usia saya 77, bukan 7 ditambah 7 ya, 77. Nah, alhamdulillah, dengan barokah karomah guru mursyid kita, barokah karomah Sultan Aulia Syabil Qadir Jailani, pemberian Allah, alhamdulillah saya masih bisa dipakai di mana-mana. Ya, sekarang bisa di Palembang, Syakban barusan di Bali, Rajab kemarin di Jakarta, juga nyampe sampai Banten. Alhamdulillah selesai ngisi di Jakarta, saya dengan Mas Imam ini berziarah 16 aulia. Alhamdulillah. Waktu ini iman-iman, waktu kita sedikit, tidak banyak. Umur kita, tadi saya bijang-bijang umur, saya ngasih tahu 77, panjenengan 64 ya, 71, sama dengan Sirajuddin katanya sebentar. Ada yang sampai 100 sebentar.
125 sebentar, nggak lama. Nanti di akhirat abadan abada, sepanjang-panjang masa, disitulah kita, kalau di sana nanti di akhirat ini kita senang, enak, alhamdulillah, so abadan abada. Tapi naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak kena. Kalau di sana nanti capek, nggak senang, melarat, abadan abada. Ya, ini. Makanya sekarang ini kita iman-iman, umur yang hanya sebentar umur kita. Dan umur kita hari ini menurut Sayyidina Ali, Sayyidina siapa itu, Imam Ghazali, sesuatu yang tidak bisa dikejar, siapapun orangnya, adalah waktu. Nggak ada yang bisa mengejar waktu. Malam ini, besok malam menjadi malam kemarin. Siapa yang mau mengejar malam kemarin? Kemarin, besok menjadi lusa. Siapa yang mengejar kemarin? Mengejar waktu lusa? Nggak ada. Makanya di dalam thariqah ini, nah ini berkait. Insya Allah kalau kita kaji sesuatu ini, kaitannya masuk sama thariqah. Makanya dikatakan thariqah ini jalan menuju Allah. Kenapa kaitannya dengan thariqah? Waktu kita diberi oleh Allah yang sedikit sekali, di dalam thariqah kita dianjurkan oleh guru mursyid. Insya Allah bukan hanya panggil sahabat, mursyid thariqah dimanapun menganjurkan, yang Naqsabandiyah, yang Qadariyah saja, yang Syadiliyah, yang Tijaniyah, yang Alawiyah, Uluhiyah, Idrisiyah, banyak thariqah ini. Satariyah, Ampasiyah. Saya sebelum TKN masuk thariqah Dalailul Khairat, berat, ringan TKN ini. Saya di dalam Dalailul Khairat mulai tahun berapa saya lupa, ngambil khotaman Dalailul Khairat 1 hari 1 malam 7 khotaman. Dalailul Khairat ini per khotaman 1 jam, ya enggak langsung terus 1 jam 1 khotaman berhenti, baca lagi 1 khotaman berhenti. Malam bukan saya apa itu banding-banding, enggak, bukan saya kena wah kalau begitu wajar ya jadi, enggak, biar panjenengan juga bisa apa itu hitung-hitung. Waktu malam ini sholat sunnahnya per malam, sholat sunat mutlak, enggak, bukan hajat, bukan, mutlak lah, 50 salam. Iya, sama dengan nisfu saban itu per malam itu. Dari Aba ini ringan. Makanya saya kadang bilang, dari Aba ini yang diberikan kepada kita dasar, nanti tinggal tambah sendiri. Yang namanya kita ditambah di dalam thariqah ini dari guru mursyid yang mana di situ ada halwat. Ada halwat kan? Halwat ini tidak harus ada dalam kamar. Enggak. Ini al-qalbu amirul badan. Hati manusia ini rajanya badan. Kalau rajanya baik, presidennya baik, menjabat, oh badannya baik sekali. Tangannya baik, kakinya baik, mulutnya baik, telinganya baik, penglihatannya baik semua. Ini thariqah. Dalam waktu mana saja, di mana saja, kapan saja. Makanya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq
tentang zikir itu dijadikan rukun dalam thariqah. Salat kalau rukunnya enggak dikerjakan, asal apa enggak? Dalam salat ada rukun salat, takbir rukun salat, baca Fatihah dalam berdiri, baca Fatihah dalam tahiyat, dalam berdiri enggak baca, enggak sah. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq menyampaikan ad-dzikru ruknun qawiyyun fi tariqillahi ta'ala. Zikir itu rukun, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Qawiyyun, yang kuat, tidak ada yang lebih kuat lagi ketimbang zikir untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lebih kuat ketimbang zikir. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, waladikrullahi akbar. Enggak ada yang lain yang akbar. Yang lain bagus, istighfar bagus, subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, baca Quran bagus. Selain yang wajib tidak sebagus, tidak apa itu yang kuat menjadi rukun ketimbang zikir. Ya, zikir. Sampai-sampai syukur pun kalau tidak dengan zikir, sebagian ulama sufi itu tidak dikatakan syukur. Yang namanya syukur, ra'su syukri kulli nikmatin zikrullah. Yang namanya syukur kepada Allah itu mensyukuri nikmat rahmat Allah, pemberian Allah, kita diberi ini itu, siang malam bisa tidur, bisa makan banyak sedikit. Yang namanya syukur zikrullah, ingat Allah. Kalau hanya baca alhamdulillah lisan, hatinya enggak ingat Allah, enggak ingat yang memberi. Gimana kalau orang itu enggak ingat sama orang yang memberi? Panjenengan punya orang tua, dikasih rumah, dikasih sawah, dikasih mobil, uang, nggak ingat sama orang tua. Kira-kira bagaimana? Kita diberi nikmat oleh Allah, rahmat oleh Allah, pemberian macam-macam, rumah bertingkat-tingkat, nggak ingat sama Allah. Hati-hati. Sekarang enak, empuk, nanti tunggu tanggal mainnya. Punya Allah semua, bukan punya siapa-siapa. Bapak kita punya Allah, anak kita punya Allah, istri kita punya Allah, harta kita. Suatu saat, mohon maaf saya minum dulu ya, suara saya serak karena suara saya terus terang suara tua, lain dengan suara muda. Dulu pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sudah lupa ini. Saya mau nyambung tentang ikhlas, nyampe ke sini. Nanti saya sambung, mudah-mudahan nggak lupa. Tapi kalau lupa ingatin, nggak apa-apa. Kalau orang itu lupa, boleh diingatin, jangan dimarahin. Tapi kalau ada orang lupa panjenengan ketahuan, ingatin yang bagus, jangan dimarahin. Dulu pernah ada seorang anak sahabat. Anak sahabat itu oleh seorang sahabat hartanya mau diminta. Saya punya perluan ini perlu meminta hartamu segini banyak yang diminta. Gimana harta saya diminta? Akhirnya pikirannya tidak menemui keputusan. Matur sama Rasulullah, ya Rasul, Abah mau minta harta saya, kayaknya banyak yang diminta. Bagaimana ya Rasul? Apa sabda Rasul? Rasulullah bersabda, anta
wa maluka li abika. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Jangan main-main sama orang tua. Ini harta. Kamu dan bapakmu dan hartamu punya bapakmu. Kita, harta kita, apa yang dimiliki kita punya Allah. Kita memberi apa kepada Allah? Hanya saja disuruh ingat. Mudah kan? Bukan diminta ini oleh Allah. Ingat bagus, enggak ingat enggak bagus. Enggak rugi Allah panjenengan kita orang mana enggak ingat, enggak rugi Allah. Ad-dzikru ruknun qawiyyun fi tariqillahi ta'ala. Kenapa? Karena dzikir ini mengandung bermacam-macam buah. Ini dzikir. Bukan hanya satu, pahalanya besar, bukan. Di dalam dzikir ini mengandung sampai jadi aulia lewat dzikir. Amal soleh apa bukan dzikir? Amal soleh. Sampai jadi orang soleh. Kalau sudah jadi orang saleh, nggak usah banyak-banyak. Di Palembang ini, andai kata ada orang saleh, di sana soleh, di situ bukan namanya ya. Takut bandingan nanti ngumpulkan orang-orang yang namanya soleh, bukan. Siapa yang dikatakan orang itu soleh? Yang namanya orang itu soleh al-qiyamu bi huquqillah wal qiyamu bi huquqil ibad. Ini soleh orang yang mendekatkan ada di mana saja dengan hak-hak Allah. Yang wajib disampaikan wajib, yang sunnah disampaikan sunnah, yang halal disampaikan halal, yang haram disampaikan haram. Tidak dibalik. Kadang-kadang orang kebalik, yang halal disampaikan haram, yang haram disampaikan halal. Oh, ini zaman akhir sabda Rasul. Nanti zaman akhir bakal banyak orang begini, dibalik. Ini pasti terjadi, karena kalau Rasulullah bersabda itu pasti. Nanti zaman akhir sabda Rasul, sayati ala ummati zamanun wujuhuhum wujuhul adamiyin wa qulubuhum qulubus syayatin. Nanti di akhir zaman sabda Rasul bakal datang umat-umatku. Nanti kata Rasul dulu, enggak tahu sekarang apa sudah nyampe, apa belum, apa sebentar lagi enggak tahu, apa sudah kelewat. Bakal datang nanti di zaman akhir sabda Rasul, umatku, saya tiala umat di zaman itu manusia wujuhuhum wujuhul adamiyin, wajahnya berwajah manusia, ganteng, cantik, wah luar biasa. Di mana-mana wujuhum wujuhul adamiyin wa qulubuhum qulubus syayatin. Tetapi hati-hatinya berhati setan iblis. Wajahnya manusia, tangannya bagus, empuk, nggak kerja. Soge. Mobil giliran ngambil yang satunya enak. Bakal datang nanti di zaman akhir. Wujuhum wujuhul adamiyin wa qulubuhum qulubus syayatin. Nah, kalau sudah itu datang sabda Rasul, pada waktu itu kebalik. Sunnah dikatakan bid'ah, yang benar dikatakan salah, yang bid'ah dikatakan benar, yang salah dikatakan benar. Ada kira-kira apa? Enggak, belum.
Hah? Sedang. Bisa dicontohkan kesedangan ini? Sedikit ya, tapi jangan dilanjut-lanjutkan. Orang sekarang kalau punya kesalahan sampai ada di pengadilan, sampai mengundang pembicara karena kesalahannya nanti agar dibenarkan, yang benar nanti disalahkan. Gimana kalau begitu? Undang pembicara, salah apa benar, adil apa enggak. Nah, ini sabda Rasul, saya tiala ummati zamanun wujuhuhum wujuhul adamiyin wa qulubuhum qulubus syayatin. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bisa membentengin kalimat la ilaha illallah, menjauhkan iblis, menjauhkan setan. Kenapa? At-tauhid yahruku syayatinal insi wal jin li'annahu narun lisyayatin wa nurun lil muwahhidin. Kalimat tauhid la ilaha illallah membakar iblis-iblis, setan-setan di mana saja. Di sini dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iblis dengar lari. Lari. Yahruku syayatinal insi. Setan-setan insi, setan-setan jin lari. Enggak senang sama dikir, bahkan kalau sama iblis sama setan, li'annahu narun lisyayatin wa nurun lil muwahhidin. Kena tauhid ini, la ilaha illallah ini bisa membakar iblis, membakar setan, menjadi pembakar. Tetapi kalau pada orang yang berzikir, li'annahu nurun lisyayatin wa nurun lil muwahhidin, bagi orang yang berzikir menjadi cahaya, hatinya bercahaya sehingga hatinya orang itu terang, yang baik-baik, yang salah-salah itu iya terang, tidak kabur. Ini kalimat tauhid penerang. Makanya alhamdulillah saya dengar masuk Palembang ini, di sana, di sini, di situ, di sono ada menakiban pikiran. Oh, insya Allah kira-kira ini bisa menyingkirkan ini. Bayangkan kalau orang ini dikir semua, tapi ini bukan semua. Dalam kalimat dikir, biha yasbutul iman, biha yahsulul aman. Ini sabda Rasul. Dengan dikir kalimat la ilaha illallah yasbutul iman, imannya orang itu yang selalu dikir tetap kuat. Wa biha yahsulul aman. Dengan kalimat la ilaha illallah di mana-mana berzikir, maka Allah memberikan keamanan. Ada kan ditambah itu tadi. Seandainya sepelembang se-Indonesia dikir semua, oh beres. Aman. Bagus negara. Presiden dikir, BTR dikir, gubernur dikir. Kalau dulu itu tiap bulan Maulid ada seorang raja memberi apa itu biaya Maulid dari raja sampai ke bawah. Sekarang ada apa enggak? Biaya Maulid dari presiden ada, dari raja enggak ada. Kalau dulu ada. Di desa-desa diberi biaya Maulid, di kecamatan diberi biaya Maulid. Coba gitu, wah, semuanya bermaulid, semuanya berzikir, enak. Iya. Ini negara yang diinginkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tapi tidak melaksanakan, mana bisa. Hanya mau saja. Sama dengan kita, wah mau nasi rawon, tapi tidak bikin.
mana bisa makan nasi rawon. Makanya ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ini kaitannya dengan zikir yang ada dalam thariqah, yang dalam thariqah ini zikir mengandung bermacam-macam isinya. Ikhlas ada dalam zikir. La ilaha illallah kalimatul ikhlas. Berzikir terus kalimat la ilaha illallah. Akhirnya hati timbul diberikan oleh Allah keikhlasan. Allah yang memberi. Pelantara zikir, bisa zikir karena guru. Ini enggak ingat dan cocok yang saya sekarang. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ini mestinya sudah cukup, tapi kayaknya ikhwan ini tenang, seolah-olah hanya tidak disampaikan menjuru terus. Saya tahu karena saya sering sebelum saya pernikahan saya sering diberi waktu waktu mondok, masih ada di pondok, mewakili ngisi pengajian Maulid Isra Mi'raj. Saya tahu kayak orang-orang itu yang ngaji itu tahu, ada yang ngaji, ada yang tidur. Pokoknya datang, untung datang walaupun tidur. Untung. Kenapa? Ini ada hadis juga, keuntungan kalau panjenengan datang ke sini kenapa ya, kena capek waktu setelah khutbah tidur, bagus ketimbang nggak datang ke pengajian. Julu suka saatan fi majlis ilmi. Ya, ini kan majlis taklim, majlis zikir. Khairul laka min itki alfi raqabatin, sabda Rasul kepada sahabat Abi Dzarrin, kepada sahabat Ibni Abdillah, panjenengan datang ke majlis taklim ini sebentar. Tadi maulid ya, jam 6, jam 7, 8, 9, 10. Ini setengah 11 lewat 10, enggak nyampe 5 jam ini. 6, 7, 8, 9, 10 lebih ya. Ini setengah 11 ini. Setengah 11 lewat 10 lebih, agak lama lah. Ini sabda Rasul, khairul laka min itqi alfi raqabatin, lebih bagus pahalanya, lebih banyak, lebih baik ketimbang panjenengan bersedekah memerdekakan budak. Waktu dulu ada budak di Mekah itu, Madinah, 1000 budak. Satu budak kalau dikrus uang rupiah sini bisa 100 juta satu budak. Iya. Kalau 1000 budak berapa? Nah, 100 miliar barangkali. Ya, Ustaz, 100 miliar. Kalau satu orang 100 juta. Kalau 10? 1 miliar. Enggak, Ya 1 miliar. 1 miliar. Ya. Kalau 100? Ya. 1 miliar ya. Oh ya banyak. 1 triliun. Adakah di Palembang ini seseorang, siapapun orangnya, siapa namanya, 1 bulan bersedekah 1 triliun? Ada? Belum ada. Belum. Kalau ada kasih tahu sama saya. Ini pahalanya majlis zikir yang didatangin panjenengan. Apalagi bermanakib ada pengajian bukan hanya 1 kali 1 bulan.
Kalau panjenengan pindah-pindah bermanakib di sana, manakib di sini, manakib di sono, manakib. Oh, luar biasa, tapi tidak sekarang dapatnya, nanti di akhirat. Alhamdulillah. Tahun kemarin saya bermanakib di mana-mana, di Jakarta, di Banten, di Madura, Jawa Timur, di Bali. Dalam 1 tahun hampir 60 manakib saya. Ikut saya manakib, bukan hanya ngisi pengajiannya, enggak. Ikut manakib. Kenapa? Iman waktu ini. Karena waktu kita sedikit. Tadi kan saya ikut, di sana ikut, di sana ikut. Kata ada sebagian, sudahlah pengajiannya saja. Enggak, capek Pak Yai, ketimbang capek di akhirat lebih baik capek sini-sini. Ya kan? Ya. Kalau nanti di akhirat capek, siapa yang mau nolong? Kalau sekarang saya capek, bisa minta pijat sama ini. Ada Pak Dokter? Iya, dokter. Enggak sering dokter saya. Alhamdulillah. Masih apa? Jamu ya. Tadi mana ya? Minta resep kesehatan sama saya, bisik-bisik di sini. Ya. Panjenengan kayaknya sehat, duduk tegak, berdiri enak, jalan enak. Apa resepnya Pak Yai? Saya nggak ngasih tadi, karena hanya sendiri saya minta. Kalau kumpul banyak seperti ini, saya bisa ngasih kalau mau. Mau Yai? Mau. Ya? Mau ya? Mau sehat semua. Mau sehat semua ya. Kesehatan ini saya singkat dengan singkatan STMJ. STMJ. Sedikit tidur, sedikit makan, sedikit jagungan. Jagungan. Iya. Kumpul-kumpul ngobrol yang enggak. Kalau ngobrol dikir silakan sih, bukan jagungan itu. Sedikit tidur, sedikit makan, sedikit jagungan. Ini kesehatan. Tentang umur terserah Allah. Gimana ada doanya minta panjang umur? Boleh sama Allah. Umur ada takdir. Ada yang 100, ada yang 70. Boleh sama Allah minta berapa banyak, berapa tahun, boleh. Barangkali dikasih, tidak dikasih ya nggak apa-apa. Nah, boleh minta panjang umur. Kalau mau doa saja. Ya memang ada khusus doa aja panjang umur ya. Ini bukan dari guru mursyid, cuman saya dapat dari seorang orang torikoh yang torikohnya kayaknya tinggi, ibadahnya itu saya dikasih. Ya saya terima, karena ini barang bagus. Barangkali bisa sampai juga. Doanya begini, ingatin, Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin. Bukan didoain sekarang, ini saya baca doanya dulu. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fabashirni wa balighni ila mi'atin wa isrina sanatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku mahbuban, orang yang dicintai. Tapi bukan cinta yang sembarang itu ya. Mahbuban yang dicintai fi qulubil mu'minin, di dalam hatinya orang-orang mukmin. Ya, kalau ya semua cinta bagus ini. Bisa gotong royong nanti, ada kebaikan, ada sudah hatinya orang mukmin semua cinta. Fi qulubil mu'minin wal mu'minat, dan perempuan-perempuan mukminat. Allahumma ij'alni fi qulubil mu'minin wal mu'minat fabashirni, mudah-mudahan engkau memberi kebahagiaan kepadaku. Wa ballighni, dan sampaikan ya Allah
kepadaku umur mi'atan wa ishrina sanatan, sampai umur 120 tahun, birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doanya, cuman caranya tidak dibaca dengan mulut. Doa ini diamalkan seperti zikir hobi dalam hati, bukan tiap waktu. Setelah asar, setelah subuh, 3 kali tidak bernapas. Ini doa panjang, barangkali bisa panjang juga dikasih oleh Allah. Enggak dikasih enggak apa-apa, berdoa kan. Nah, ini apa, kalau panjenengan mau silakan berdoa setiap habis asar, setiap habis subuh, itu dalam hati, tapi ya, seperti zikir hobi, tidak bernapas juga. Kalau sudah hafal enggak panjang ini, saya coba 7 kali kuat. Sekarang sudah kadang-kadang lupa baca ini karena keliling-keliling itu. Oh, barangkali nggak nyampe 120 kayaknya. Sudah banyak nggak dibaca. Capek ya. Yang di bawah capek, yang di atas nggak capek. Ikhwan ohawat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua ini ikhwan murid pengersahabat sering kita ketemu di mana saja, zahir batin yang mengandung barokahnya. Dan apa yang saya sampaikan sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya, barakah dari guru kita, guru mursyid kita, amin Allahumma amin. Kira-kira besok ini ada lagi, ya. Kalau bisa hadir ya hadir ya. Sedikit ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang salah ini dari saya, kalau kurang ya bisa panjenengan nambah sendiri. Tetapi kalau ini lebih ya kurangin sendiri. Kalau benar bukan dari saya tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.